Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk pengambilan keputusan multi kriteria. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan software bantuan Expectoise untuk mengambil keputusan atau melakukan pemilihan terhadap beberapa alternatif yang ada di hadapan kita, misalnya gitu ya. Langkah yang pertama adalah kalian harus memastikan bahwasanya software Expectoise sudah terinstall dengan baik pada laptop kalian masing-masing. Kemudian kita jalankan, oke ya. Ini kita jalankan. Ini adalah tampilan pertama yang akan kita jumpai. Misalkan kalau kita sudah pernah mengerjakan kemudian kita save namanya, maka kita tinggal, kalau ingin kita lanjutkan maka kita tinggal memilih di sini. Kalau kita memulai dari awal, kita tutup aja ini dulu, kemudian kita oke. Kemudian setelah itu kita kasih nama file yang akan kita buat satu, misalkan latihan MJDM2 misalkan ya, JDM2. Kemudian kita open. Baru setelah itu akan muncul yang namanya goal description atau tujuan untuk apa kita melakukan sebuah pemilihan atau mengambil keputusan. Misalkan kita ingin mencari jodoh misalkan ya, mencari jodoh misalkan ya, mencari jodoh, kita gunakan ini. Ini biasanya kan banyak ininya ya, banyak pilihan ya kalau laku ya. Kalau nggak laku ya nggak ada yang dipilih ya. Misalkan seperti ini. Kemudian kita catur. Di sini akan. Ketika kita sudah menentukan tujuannya, maka langkah pertama adalah kita mencoba untuk menentukan alternatifnya ya, alternatifnya. Oke. Ini alternatifnya itu mana yang akan kita pilih itu ya, objek yang akan kita pilih itu namanya alternatif. Misalkan oke. Kita lagi, atau kita di sini kita klik, di sini kita tambahi juga bisa ya, lewat sini juga bisa misalkan ya, oke. Kemudian tambah lagi misalkan ya. Ketika kita sudah mempunyai alternatif, ini baru kemudian kita menentukan yang namanya kriterianya. Kriteria yang kita gunakan untuk memilih 3 orang alternatif itu apa saja, misalkan di sini ada insert ya, dari goal kita klik, muncul di sini ya. Kita kasih nama, kita kasih kriteria pertama misalkan agama misalkan ya, agamanya gimana. Kemudian oke. Kemudian misalkan apa ya, setelah agamanya biasanya apa itu, kekayaan misalkan. Misal kekayaan, kemudian apa itu, kalau riwayat intinya apa namanya, kekayaan, agama, kemudian kerjaan misalkan ya, kemudian fisik misalkan ya. Misalnya satu, ini adalah alternatif yang akan kita gunakan dalam melakukan pemilihan. Kemudian setelah itu kita ini, kalau di dalam agama misalkan, di dalam agama itu ada beberapa kriteria lagi ya, itu namanya kriteria. Maka kita bisa menginput lagi di sini ya, input sini. Kemudian kita misalkan agamanya, baca Al-Qur'annya gimana, kemudian sholatnya gimana. Itu dikatakan ini dikatakan sebagai misalkan sholat.
Ini dikatakan sebagai subkriteria. Misalkan kekayaan, misalkan sawahnya berapa, misalkan apa. Oh ini kalau ini misalkan fisiknya kita kasih misalkan rambut, tinggi badan, berat badan. Nah, itu namanya sub kriteria. Ini kriterianya. Nah, ketika kita sudah menentukan seperti itu, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan yang namanya penilaian perbandingan. Kalau kita melakukan penilaian perbandingan, maka mana yang akan kita lakukan perbandingan? Misalkan, kriterianya ini, maka kalian klik sini. Baru setelah itu pilih yang di sini salah satunya. Ini boleh pakai ini boleh, pakai ini boleh. Terserah kalian ya. Nah, jadi klik di sini untuk melakukan perbandingan antara keempat kriteria ini. Kalau kalian ingin membandingkan ini bacaan Al-Quran dan sholat, maka kalian klik sini, kemudian klik di sini. Oke ya. Oke. Nah, misalkan seperti ini, saya akan membandingkan ini. Oh ini, nah tinggal klik kuningnya ini aja. Klik, nah tinggal mencari ini, mau ke agama atau kekayaan. Misal, oh saya mau ke agamanya, bagus. Saya kasih nilai 7 misalnya. Nah, 7 nih. Kemudian, antara agama dan pekerjaan, saya pilih agama misalkan seperti ini. Antara agama dan fisik, saya juga milih agama misalkan seperti itu ya. Kemudian di sini antara kekayaan dan pekerjaan, saya ingin pilih pekerjaan saja misalkan seperti itu ya. Saya ingin pilih pekerjaan itu ya. Pekerjaan dan fisik, saya ingin pekerjaan. Di sini ini nilai konsistensinya. Ketika nilainya kurang lebih dari 1, 0,1, maka ini dikatakan sebagai inkonsisten, tidak konsisten. Maka kalian harus melakukan perbandingan lagi. Mana yang salah ini? Misalkan salah. Ini ada yang salah, misalkan seperti itu ya. Ini harus misalkan segini aja. Kasih nilai. Ternyata tak jauh lebih besar. Sampai ketemu di bawah ya, sampai ketemu di ya, misalkan saya ini sampai ketemu ini ya, ketemu ini. Baru setelah itu kita kembali lagi ke dalam ini. Setelah ini kita penilaiannya kita tutup, maka akan keluar nilai-nilainya. Ini adalah nilai bobotnya, prioritasnya, nilai bobotnya. Agama itu bobotnya adalah 0,6. Kekayaan itu adalah bobotnya 0,04. Ini yang kemudian agama. Bagaimana kita membandingkannya ini? Kalau kita ingin membandingkan alternatif, maka kita akan klik yang di bagian bawah ini. Kemudian kita banding aja, kita klik. Nah, ini akan keluar. Saya antara Brina sama media itu pilih yang mana? Saya pilih Brina aja. Kita klik seperti ini. Oke. Satu, ketika kita sudah melakukan pemilihan, kemudian kita mau ini, kita tinggal set ini. Kita klik with respect to goal. Oke ya. Oke, misalkan ini adalah contoh dari ketika kita sudah ini
sudah isi penuh hasil eh, penilaian. Misalnya hasil penilaiannya sudah kita isi penuh, kemudian perilakunya ini sudah, kemudian ini sudah, kemudian hasil ininya juga sudah, maka ketika kita sudah isi hasil penuh seperti ini, kita tinggal ini. Kalau ingin melihat bagaimana kalau saya ingin melihat modelnya Pak, gambar modelnya, struktur modelnya itu bisa kita lihat seperti ini, itu tadi ya, bisa kita lihat. Oke. Ini lihat satu, kemudian seolah ini yang terakhir ini pasti adalah alternatif. Ini yang dikatakan sebagai kriteria, kemudian ini sub kriterianya. Ini adalah tujuan dari pemilihan ya, tujuannya. Ini adalah alternatifnya. Oke. Nah, kalau kita ingin mencari dari penilaian ini siapa yang sebenarnya harus saya pilih, maka kalian tinggal ini, kemudian ini ya. Nah, sebelum kalian klik ini, kalian harus pastikan warnanya ini. Warnanya ini harus warna hijau semuanya, tidak boleh tidak. Karena nanti berarti kalau ada yang tidak berwarna hijau, itu berarti belum dilakukan pemilihan, belum dilakukan penilaian. Maka pastikan bahwasanya ini semuanya penilaian. Kemudian kalian klik ini kalau ingin melihat itu. Ya, ini adalah hasil sintesisnya. Oh ternyata Burina itu mempunyai peluang untuk dipilih adalah 0,47 atau 47% misalkan ini ya, ketika media itu 25,8%. Ini adalah hasil dari pemilihannya. Nah, itu yang di software expertise inilah yang bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah bentuk pemilihan dari beberapa alternatif yang harus kita pilih. Ini adalah hasilnya sintesis with respect to satu. Oke. Itu yang bisa saya jelaskan. Nanti kalian silakan dicoba. Kalau ada kesulitan silakan konsultasikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.